Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, pada hari Jumat Agung ini kita diajak untuk merenungkan kisah sengsara Yesus menelusuri jalan salib sampai wafatnya di kayu salib. Hari ini juga hari berpuasa dan berpantang alias hari untuk mawas diri perihal keutamaan mati raga yang juga menjadi salah satu ciri khas hidup beriman kita. Setiap kali akan berdoa, kita senantiasa membuat tanda salib. Maka baiklah di hari Jumat Agung ini saya mengajak Anda sekalian untuk merenungkan sabda-sabda terakhir Tuhan Yesus selama bergantung di kayu salib. Tidak semuanya, tetapi beberapa untuk kita renungkan bersama. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tergantung di kayu salib, kaki dan tangan dipaku, serta kepala bermahkota duri. Sebagai manusia, kiranya Yesus berada dalam puncak penderitaan. Penderitaan lebih terasa berat lagi karena Yesus sendirian, ditinggal oleh sahabat-sahabatnya. Namun demikian, Allah yang mengutusnya tidak pernah meninggalkannya. Maka Yesus berseru dan mengeluh kepada yang mengutus, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Baiklah saudaraku, saya mengajak Anda sekalian yang beriman kepada Yesus untuk menyatukan diri dengan penderitaannya. Ada kemungkinan kita juga yang hadir di sini sedang merasa kesepian atau ditinggalkan atau kurang diperhatikan orang lain atau saudara-saudarinya sendiri. Tentu saja bukan karena kita jahat atau tidak bermoral, melainkan karena kita setia pada panggilan dan tugas pengutusan kita masing-masing. Sedangkan saudara-saudari kita yang hidup seenaknya, sibuk sendiri sesuai dengan hobinya atau nafsu pribadinya. Ingatlah dan hayati, meskipun saudara-saudari kita tidak memperhatikan atau meninggalkan kita, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka baiklah jika Anda dan saya ditinggalkan, hendaknya dihayati sebagai kesempatan emas untuk berdoa secara pribadi
menghaturkan apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami, disampaikan kepada Allah yang telah menciptakan dan mengutus kita. Yang kedua, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid menerima dia di dalam rumahnya. Ternyata masih ada dua pribadi yang menemani Yesus dalam perjalanan penderitaan dan yang tergantung di kayu salib, yakni murid yang terkasih Yohanes dan Bunda Maria ibunya. Mereka menemani Yesus dalam menit-menit atau detik-detik terakhir hidupnya, menemani mereka yang akan dipanggil Tuhan alias meninggal. Itulah yang terjadi. Dan pada umumnya mereka yang menemani adalah yang sungguh ada ikatan kasih yang sejati. Di puncak kayu salib menjelang wafatnya, Yesus menyerahkan murid terkasih kepada ibunya dan juga sebaliknya. Maka sebagai orang beriman kepada Yesus, kita semua diajak juga untuk menerima penyerahan yang sama, yaitu menjadi Bunda Maria, teladan umat beriman, Bunda kita semua. Sebagai putra-putri Bunda Maria, kita semua tentu dipanggil untuk meneladanya, antara lain menemani mereka yang berada di puncak penderitaan atau di saat-saat terakhir menjelang dipanggil Tuhan alias meninggal. Saudara kita, orang tua kita, sahabat kita, dan seterusnya. Karena ada kemungkinan jarang terjadi mereka yang sungguh menderita seperti Yesus atau segera dipanggil Tuhan. Maka baiklah, saya mengajak Anda semua untuk menemani mereka yang saat ini, detik ini berada dalam ketakutan ataupun kecemasan, kegelisahan yang Anda alami. Misalnya dalam menghadapi operasi yang tidak kunjung sembuh, misalnya dalam sakit yang juga tidak kunjung sembuh, atau kalau mau berpergian sendirian, berangkat kerja atau ke sekolah dan seterusnya, hendaknya berani mengorbankan waktu dan tenaga sejenak untuk menemani suamimu, anak-anakmu, istrimu ketika hendak pergi bekerja. Pada saat-saat menjelang
keberangkatan. Menjelang pergi disalami, dipeluk, menjelang ujian didukung dan dimotivasi dan seterusnya. Percayalah ketika anak hendak berangkat sekolah, lalu ibunya, ayahnya memeluk, mencium anak itu akan baik dalam melakukan tugas belajar. Lalu yang ketiga, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam hidup sehari-hari ada kemungkinan kita mengalami sebagaimana dialami oleh Yesus, jatuh tertimpa tangga, atau mudah marah terhadap mereka yang senantiasa mengganggu diri kita atau harta kekayaan kita. Sebagai contoh konkret, anak kecil yang lincah berlari-lari ke sana kemari pada suatu saat menabrak meja dan gelas-gelas yang berada di atas meja itu jatuh, pecah, berantakan. Pada umumnya para ibu segera memarahi anak-anak tersebut, yang berarti sudah jatuh tertimpa tangga adalah anak-anak. Tentu saja anak-anak dimarahi oleh ibunya tidak akan membalas kemarahannya. Maka baiklah saudaraku, saya mengingatkan para ibu, jika menghadapi kasus macam ini hendaknya bersikap seperti Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat. Yang keempat, sudah selesai. Yesus merasa sudah paripurna melaksanakan tugas pengutusannya. Dia yang datang atau lahir di dunia ini dalam kegelapan atau penderitaan, dan akhirnya akan mengakhiri perjalanan pelaksanaan pengutusannya dalam penderitaan juga. Kita semua hari ini dipanggil untuk meneladan Yesus. Maka baiklah kita dalam menghayati panggilan atau tugas pengutusan hendaknya dengan penuh kesetiaan dan penyerahan diri seutuhnya sampai selesai, sampai mati, sampai lulus dengan baik dan memuaskan. Hari-hari ini kiranya anak-anak Bapak Ibu yang kebetulan mahasiswa, pelajar kelas terakhir, sedang dan akan menempuh ujian akhir, maka diharapkan kepada mereka semoga sukses dalam menghadapi ujian atau tugas berat belajar. Hendaknya tetap dalam keceriaan dan kerja keras. Anda pasti akan sukses dalam ujian dan tugas yang berat. Yang terakhir, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Menjelang wafatnya, Yesus menyerahkan nyawanya
kepada Bapa yang mengutusnya. Nyawa adalah yang memberi hidup, yang menggembirakan. Maka bagi kita semua yang menggairahkan atau yang menggembirakan antara lain cita-cita, harapan, dan dambaan Anda dan saya semua. Maka marilah kita persembahkan cita-cita, dambaan atau harapan kita kepada Tuhan, alias melaksanakan aneka tatanan atau tata tertib yang terkait dengan hidup, panggilan, dan tugas pengutusan kita masing-masing agar sukses sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.